teman-teman. Jadi di sini ada pengertian sistem dan informasi. Jadi sistem itu kumpulan elemen yang saling berhubungan atau berelasi dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, mungkin teman-teman di sini kalau mendengar kata sistem itu lebih condong ke arah komputer, sistem komputer. Tapi ternyata selama elemen-elemen tersebut berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, itu bisa disebut sebagai sistem. Perusahaan juga bisa disebut sebagai sistem karena orang-orang di dalamnya itu saling bekerja sama, saling berhubungan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Nah, kalau informasi itu data yang sudah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini dan saat yang akan datang. Jadi intinya itu informasi itu data yang sudah diolah, jadi bukan angka mentah lagi, tapi sudah punya makna dan bisa dipakai dalam mengambil keputusan. Selanjutnya itu pengertian sistem informasi. Sebelumnya kita sudah membahas apa itu sistem dan apa itu informasi. Sekarang digabung. Jadi sistem informasi dan memiliki makna yang berbeda juga. Jadi sistem informasi itu sistem yang terdiri dari teknologi, manusia, dan proses, dan fungsinya itu untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Tujuannya itu untuk bantu organisasi dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Lalu, apa itu sistem informasi akuntansi yang akan kita pelajari pada semester kali ini? Sistem informasi akuntansi itu suatu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data akuntansi maupun data lainnya. Nah, dari situ keluar informasi yang bisa dipakai manajemen untuk mengambil keputusan yang penting. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur yang terdapat pada sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada chart of account dan journal entries. Dalam membantu agar pencatatan lebih mudah, fitur journal entries akan membantu pengguna untuk mencatat setiap transaksi secara rinci, mencakup informasi seperti tanggal, jenis transaksi, dan akun yang terlibat. Dengan ini, seluruh keuangan akan tercatat secara detail agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan. Journal entries akan dibantu dengan fitur COA yang bisa mengelompokkan semua akun keuangan yang perusahaan gunakan. COA akan memudahkan identifikasi, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dengan memberikan struktur yang terorganisir. Selanjutnya ada bank dan auto payment reconciliation. Untuk memastikan catatan internal dengan pernyataan bank, fitur bank dan auto payment reconciliation akan membantu perusahaan memadukan dan mengidentifikasikan perbedaan yang ada dalam laporan internal dan pernyataan bank. Hal ini tidak hanya mengurangi potensi human error, tapi juga akan membantu memastikan keakuratan saldo akun. Dengan integrasi dari kedua fitur dalam aplikasi keuangan bisnis, perusahaan dapat mengoptimalkan efisiensi ketepatan catatan keuangan dan secara keseluruhan meningkatkan kontrol atas arus kas dan transaksi keuangan. Selanjutnya ada fitur budget management dan S-curve. Dengan fitur budget management, perusahaan bisa merencanakan dan memantau anggaran dengan efektif. Fitur ini mencakup penyusunan anggaran, pemantauan realisasi anggaran, dan analisis perbandingan antara anggaran dan kinerja aktual. Dengan adanya budget management, perusahaan dapat membuat anggaran yang terperinci untuk setiap departemen atau proyek, memfasilitasi alokasi sumber daya secara optimal. Sementara itu, S-curve akan membantu dalam pemantauan kinerja proyek dengan menyajikan grafik kurva yang menggambarkan progres aktual dibandingkan dengan progres yang telah direncanakan. Selanjutnya ada fitur revenue, account receivable, dan receipt management. Dengan fitur revenue, account receivable, dan receipt management, perusahaan bisa mengelola pendapatan, melacak piutang, hingga mengelola penerimaan. Fitur ini memungkinkan perusahaan untuk mencatat dan memonitor sumber-sumber pendapatan seperti penjualan produk atau jasa dan secara otomatis mengintegrasikan informasi tersebut ke dalam catatan piutang. Dengan adanya manajemen piutang yang efektif, perusahaan dapat mengoptimalkan likuiditasnya dan memantau pembayaran pelanggan. Selain itu, kemampuan manajemen penerimaan membantu dalam mencatat setiap penerimaan, baik melalui metode pembayaran tunai, transfer, atau kartu kredit, sehingga memastikan transparansi keuangan dan memudahkan proses rekonsiliasi.
Yang kelima ada fitur bank dan cash statement. Fitur ini merupakan salah satu aspek krusial dalam sistem akuntansi yang memungkinkan perusahaan untuk secara akurat merekam dan memantau arus kas serta transaksi perbankan yang ada. Dengan fitur ini, software akan mampu mengintegrasikan data dari rekening bank dan kas, mempermudah pencatatan setiap transaksi keuangan termasuk penerimaan dan pengeluaran. Selain itu, fitur ini juga memungkinkan pengguna untuk melacak saldo kas aktual, mendeteksi potensi ketidakcocokan, dan menyediakan visibilitas yang diperlukan untuk mengelola likuiditas dan keuangan organisasi dengan lebih efisien. Selanjutnya ada fitur manajemen depresiasi aset. Manajemen depresiasi aset merupakan fitur penting dalam sistem akuntansi yang memungkinkan perusahaan untuk secara efisien mengelola penurunan nilai aset selama masa pakainya. Fitur ini memungkinkan perusahaan untuk secara otomatis menghitung dan mencatat depresiasi aset berdasarkan metode yang dipilih seperti metode garis lurus atau saldo menurun. Selanjutnya adalah fitur cash flow dan budget forecasting. Fitur ini akan membantu mengidentifikasi periode dengan likuiditas rendah atau tinggi, memungkinkan pihak manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat waktu terkait keuangan. Sementara itu, fungsi forecasting akan membantu merencanakan dan mengendalikan pengeluaran serta pendapatan di masa depan. Kombinasi fitur ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola keuangan mereka secara efisien, meningkatkan stabilitas keuangan, dan membuat keputusan strategis yang lebih baik. Baik, sekarang ada Financial Statement with Budget Comparison. Untuk membantu memantau dan melakukan evaluasi kinerja finansial perusahaan, fitur Financial Statement with Budget Comparison bisa membantu proses ini. Fitur ini memungkinkan perbandingan antara hasil keuangan aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan adanya perbandingan, manajemen dapat dengan cepat mengidentifikasi deviasi antara kinerja aktual dan target yang diharapkan. Untuk fitur yang ke-9 ada Financial Report with Multi-Level Analytical. Pelaporan keuangan harus perusahaan lakukan dengan teliti untuk menghindari terjadinya salah kalkulasi. Dengan fitur Financial Report, perusahaan bisa memantau laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Analisis multi-level dengan AI juga membantu perusahaan untuk menganalisis seluruh aspek finansialnya. Hal ini dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya, memantau kinerja sebagai entitas bisnis, dan meningkatkan pemahaman tentang dampak keputusan terhadap arus kas perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya adalah Financial Ratio Analysis. Fitur ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan evaluasi kinerja keuangan mereka dengan menganalisis hubungan antara berbagai pos keuangan. Dengan menggunakan rasio keuangan seperti rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan efisiensi operasional, perusahaan dapat memahami sejauh mana mereka dapat memenuhi kewajiban keuangan, menghasilkan laba bersih, dan menggunakan aset mereka secara efisien. Analisis rasio keuangan memberikan wawasan mendalam tentang kesehatan keuangan perusahaan, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategis, dan memberikan informasi berharga kepada pemegang saham dan pihak terkait. Selanjutnya adalah fitur Invoice Management. Fitur Invoice Management adalah elemen kunci dalam sistem akuntansi yang mencakup pencatatan, pengelolaan, dan pelacakan semua transaksi penagihan baik yang masuk maupun keluar, sehingga mempermudah pemantauan arus kas dan pembayaran. Dengan fitur ini, perusahaan dapat menghasilkan faktur secara otomatis, melacak status pembayaran, dan menyimpan catatan historis transaksi. Untuk fitur selanjutnya yaitu Automated Currency Update. Dalam lingkungan bisnis global saat ini, fluktuasi mata uang dapat berdampak signifikan pada laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, perusahaan dapat menggunakan fitur Automated Currency Update untuk mengotomatisasi pembaruan nilai tukar mata uang secara berkala. Dengan adanya fitur ini, sistem akuntansi dapat secara otomatis memperbarui nilai tukar mata uang yang berlaku, menghindarkan kesalahan manual, dan memastikan akurasi informasi keuangan. Dan yang terakhir, ada fitur Three-Way Matching. Three-Way Matching merupakan salah satu fitur penting dalam sistem akuntansi yang memastikan keselarasan antara tiga elemen utama dalam proses pembelian, yaitu purchase order, penerimaan barang, dan invoice. Dengan fitur ini,
Sistem otomatis membandingkan informasi dari ketiga dokumen tersebut untuk memverifikasi bahwa jumlah barang yang diterima sesuai dengan yang tercantum dalam PO dan bahwa harga yang tertera dalam invoice sesuai dengan kesepakatan dalam PO. Oke, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu SIA di era informasi. Jadi, yang pertama yang harus kita garis bawahi adalah kalau kemajuan teknologi, apalagi di dalam sektor teknologi informasi itu ternyata membawa perubahan yang sangat besar dampaknya, yang sangat signifikan dampaknya terhadap perkembangan sistem informasi akuntansi atau yang biasa kita sebut sebagai SIA gitu. Jadi kalau SIA yang dulu atau yang bisa kita sebut sebagai SIA modern itu lebih berfokus kepada pencatatan keuangan dan juga pencatatan transaksi, dan juga penyusunan laporan keuangan. Tetapi hal itu berubah dan bertransformasi menjadi SIA modern, yang mana di dalam SIA modern ini peran SIA itu ternyata lebih meluas gitu. Peran-peran strategisnya yaitu antara lain dia bisa membantu manajemen untuk mengolah data, menganalisis informasi, dan juga yang paling penting itu membantu manajemen untuk membuat keputusan yang cepat dan akurat. Lalu kenapa sih dinamakan SIA di era informasi gitu? Karena sekarang kita hidup di mana informasi itu menjadi sumber atau aset terpenting dalam menjalankan sebuah bisnis, dalam kita berbisnis gitu. Kalau dulu SIA di era tradisional itu hanya dipakai untuk sekedar mencatat transaksi ataupun penyusunan laporan keuangan, sekarang perannya itu jauh lebih besar seperti yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi semua proses akuntansi itu sudah terhubung dengan teknologi-teknologi informasi yang sekarang ini banyak dikembangkan. Jadi contoh teknologi informasi itu sebenarnya ada banyak ya teman-teman. Jadi yang ataupun kalian mungkin sering mendengar adanya istilah ERP ataupun cloud ataupun big data, AI dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi informasi yang dihasilkan SIA ini itu udah enggak cuma buat laporan tahunan aja gitu, tapi juga bisa dipakai secara real time, yaitu untuk apa? Untuk pengambilan keputusan oleh siapa? Oleh manajemen gitu. Dan juga data dari akuntansi itu menjadi bagian informasi strategis perusahaan. Jadi bukan cuma sekedar transaksi, bukan cuma sekedar angka, tapi dia juga menjadi asetnya perusahaan atau informasinya perusahaan gitu teman-teman. Jadi kenapa sih dinamakan SIA di era informasi? Itu yang pertama karena teknologi informasi itu mendominasi segala bidang ataupun segala aspek bisnis. Lalu nilai utama SIA itu bukan lagi angka semata, melainkan informasi yang bisa dipakai untuk manajemen untuk bersaing dengan siapa? Bersaing dengan pebisnis lain yang mungkin bekerja di industri yang sama gitu. Dan juga SIA itu menjadi bagian dari sistem informasi perusahaan yang lebih luas gitu. Jadi dia nggak cuma berdiri sendiri, itu teman-teman. Jadi agar teman-teman bisa lebih mengerti secara mendalam dan juga secara lebih jauh lagi, saya ingin menjelaskan beberapa ciri-ciri yang membedakan antara SIA modern dan juga SIA tradisional. Yang pertama, itu ada integrasi sistem. Integrasi sistem itu apa? Jadi bahasa gampangnya, SIA sekarang ataupun SIA yang kita sebut sebagai SIA modern itu ternyata udah nyambung ke semua bagian, udah terintegrasi ke semua bagian. Jadi apabila ada transaksi dari penjualan, otomatis transaksi tersebut langsung tercatat di bagian pembukuan atau akuntansinya juga masuk begitu transaksi penjualan dilakukan. Jadi kita udah nggak perlu ketik manual kayak SIA di era tradisional, semuanya udah pakai sistem. Jadi semuanya otomatis dan itu sangat menghemat waktu gitu teman-teman. Dan yang kedua itu ada aksesibilitas dan juga fleksibilitas. Seperti misalkan sekarang kita udah pakai sistem, banyak perusahaan yang memakai sistem cloud. Nah, sistem cloud ini gunanya tuh apa? Gunanya memudahkan pekerja untuk mengakses data dimanapun dan kapanpun. Jadi, misalkan mereka lagi di rumah, mereka ingin mengakses data, ya mereka bisa gitu. Misalkan mereka lagi di luar kota dan mereka ingin mengakses data, ya mereka bisa gitu. Jadi, itu mempermudah pekerja gitu.
Dan juga yang ketiga ada analitik dan pengambilan keputusan. Nah, kalau dulu itu SIA cuma sebagai pencatatan saja, tetapi sekarang itu perannya lebih luas gitu. Jadi SIA sekarang ini dipakai manajemen untuk menganalisis tren yang sedang terjadi sekarang, tren penjualannya naik atau turun gitu. Jadi kalau misalkan naik, keputusan apa yang harus diambil untuk mempertahankan? Kalau misalkan turun, keputusan apa yang harus diambil manajemen untuk meningkatkan penjualan gitu. Nah, yang keempat itu ada keamanan dan kontrol. Saking luasnya sistem informasi SIA yang sekarang itu, tentu saja kita nggak hanya mengalami dampak positif saja, tetapi juga terdapat dampak negatifnya teman-teman. Jadi dampak negatifnya itu bisa kita lihat dari adanya risiko kebocoran data, manipulasi data, ataupun peretasan. Nah, untuk meminimalisir hal-hal negatif tersebut, kita perlu adanya peningkatan dari sistem keamanan gitu. Dan banyak perusahaan yang sekarang meningkatkan sistem keamanan dengan menggunakan sistem enkripsi berlapis atau password berlapis. Nah, itu banyak digunakan oleh perusahaan. Terus yang terakhir ada perubahan peran akuntan gitu teman-teman. Kalau dulu peran akuntan itu cuma sekedar membuat laporan keuangan, tapi SIA di sekarang itu berbeda gitu teman-teman. Jadi peran akuntan itu juga ikut meluas teman-teman ternyata. Jadi selain kita dituntut untuk membuat laporan keuangan gitu, akuntan itu juga dituntut untuk paham dengan adanya teknologi yang dia gunakan. Teknologi apa yang dia gunakan untuk mencatat laporan keuangannya gitu. Jadi dengan dia paham dari teknologi tersebut, diharapkan akuntan tersebut bisa bekerja atau memberi masukan gitu tentang sistem mana yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan agar perusahaan itu menjadi lebih baik gitu, sesuai sistem mana yang diperlukan untuk kebutuhan perusahaan gitu. Jadi akuntan sekarang itu nggak cuma untuk pencatat aja, tapi dia juga harus paham bagaimana cara menganalisis data, gimana cara kasih insight ke manajemen, dan juga gimana sih dia mengerti tentang teknologi dan juga keamanan informasi teman-teman. Nah, bahkan sekarang itu peran-peran akuntan itu juga meluas, kayak misalkan adanya lulusan akuntan yang menjadi seorang konsultan gitu teman-teman. Oke, selanjutnya sistem informasi dalam perusahaan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ataya, bahwa SIA itu merupakan bagian dari sistem informasi perusahaan. Namun dia itu tidak berdiri sendiri, ada beberapa sistem informasi lainnya yang membantu kegiatan perusahaan. Ada apa aja sih sistem informasi lainnya itu? Yang pertama ada TPS atau Transaction Processing System. Sistem ini tuh mencatat data transaksi harian, jadi setiap ada penjualan, pembelian, dan pembayaran, semuanya dicatat sama sistem ini secara otomatis. Contohnya, mesin kasir di minimarket. Misal kita belanja di Indomaret, barang kita di-scan di kasir, lalu kita bayar dan dapat struk kan? Nah, bagi pemilik Indomaret, transaksi kita sudah tercatat sebagai uang masuk, barang keluar. Jadi dengan adanya TPS, perusahaan tuh tahu atau dapat memantau transaksi sehari-hari secara detail dan juga rapi. Yang kedua, manajemen information system. Kalau TPS mencatat transaksi, MIS itu mengolah data tersebut menjadi laporan rutin yang akan diberikan kepada manajer, seperti laporan penjualan bulanan, laporan stok barang di gudang, atau laporan pembelian. Jadi nantinya manajer bisa lebih gampang mengontrol kondisi perusahaan karena semua datanya sudah terangkum dalam laporan. Yang ketiga, Decision Support System. Sistem ini membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan yang lebih kompleks atau tidak terstruktur. Misal perusahaan mau tahu produk mana yang paling menguntungkan. Nah, sistem ini dapat menganalisis data penjualan dan memberikan rekomendasi. Dengan begitu, manajer bisa memutuskan strategi penjualan atau promosi perusahaan. Selanjutnya, Office Automation System. Sistem ini berfungsi untuk mempermudah komunikasi antar divisi dan pekerjaan kantor sehari-hari, seperti penggunaan email dan juga rapat online kayak Zoom, Google Meet, seperti itu. Dan yang terakhir,
Executive Information System. Sistem ini digunakan untuk menyajikan ringkasan informasi penting dalam bentuk dashboard atau laporan singkat untuk membantu eksekutif seperti CEO dan juga direktur dalam membuat keputusan strategis. Contohnya, seorang karyawan diminta mendokumentasikan semua proses perusahaan, mulai dari penerimaan dan pengeluaran kas, proses penggajian, proses produksi barang, sampai pelayanan pelanggan. Semuanya diringkas menjadi laporan singkat. Dari situ pimpinan bisa melihat gambaran besar proses perusahaan dan mengambil keputusan strategis yang tepat. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, nilai ekonomi informasi. Sederhananya, nilai ekonomi informasi adalah manfaat atau keuntungan yang kita dapatkan dari suatu informasi. Informasi dianggap bernilai kalau informasi tersebut berguna untuk pengambilan keputusan. Kita tuh jadi tahu apa yang harus dilakukan, sehingga waktu dan tenaga kita tidak terbuang dengan percuma. Yang kedua, informasi harus bisa mengurangi ketidakpastian, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Jadi kerja kita tuh lebih cepat, biaya lebih hemat, hasilnya juga lebih baik. Dan yang terakhir, informasi dapat meningkatkan daya saing. Perusahaan bisa lebih cepat dan tepat dalam bertindak dibandingkan pesaing. Kita dapat memantau tren pasar, memahami keinginan konsumen, dan memperkirakan langkah kompetitor. Dengan begitu, kita memiliki keunggulan kompetitif yang lebih kuat. Selain itu, informasi yang baik punya karakteristik tertentu. Informasi haruslah relevan, akurat, tepat waktu, dan juga lengkap. Kalau 4 hal ini terpenuhi, manfaat informasi akan maksimal. Nah, semakin besar manfaat informasi yang diberikan, semakin besar pula nilai ekonominya. Contohnya gini, misal perusahaan kita memproduksi tas dengan berbagai macam warna. Ada warna pink, merah, hitam, coklat, dan juga biru. Lewat sistem informasi ini, kita jadi tahu ternyata tas coklat paling banyak diminati oleh konsumen. Berdasarkan data itu, kita produksi lebih banyak tas coklat. Hasilnya apa? Resiko stok barang yang tidak laku jadi kita kurangi, dan keuntungan kita semakin besar. Nah, inilah nilai ekonomi informasi. Informasi dipakai untuk mengambil keputusan yang memberikan keuntungan ekonomi. Peran akuntan dalam sistem informasi akuntansi. Sebelum lanjut, kita harus tahu apa itu akuntan. Akuntan itu seorang profesional yang tugasnya menganalisis, mengelompokkan, mencatat, dan melaporkan informasi keuangan. Nah, tugas akuntan dalam sistem informasi akuntansi ini ada 3, yaitu sebagai pengguna sistem, perancang sistem, dan auditor sistem. Pertama, akuntan bisa jadi pengguna sistem. Maksudnya, akuntan pakai sistem ini untuk mencatat, mengolah, dan melaporkan transaksi keuangan. Tapi bukan cuma itu, akuntan juga bisa kasih masukan. Misalnya, kebutuhan informasi apa aja yang dibutuhin, aturan akuntansinya bagaimana, sama mekanisme kontrol supaya laporan yang keluar akurat dan sesuai dengan standar. Yang kedua, akuntan juga bisa jadi perancang sistem. Di sini akuntan mikirin konsep sistemnya, kayak informasi apa yang perlu ada, sumber datanya dari mana, laporan harus seperti apa, dan kontrol apa yang dibutuhin. Tapi tentu nggak sendiri, biasanya bareng sama tim IT yang pegang bagian teknis. Jadi hasilnya sistemnya jalan sesuai prinsip akuntansi tapi juga efisien secara teknologi. Yang ketiga, akuntan bisa berperan sebagai auditor sistem. Tugasnya mengecek apakah sistem sudah jalan sesuai prosedur, punya kontrol internal yang cukup, dan bisa dipercaya untuk hasil informasi keuangan. Nah, audit ini bisa dilakukan secara internal di perusahaan atau eksternal oleh pihak lain. Bahkan termasuk juga audit teknologi informasi, buat lihat apakah kontrol di sistem komputer sudah efektif atau belum. Baik, untuk materi terakhir, saya akan membahas akuntan sebagai profesi yang berorientasi pada sistem. Perencanaan sistem dibagi antara akuntan dan profesional TI. Fungsi akuntansi bertanggung jawab atas desain konseptual sistem, sedangkan fungsi TI bertanggung jawab atas implementasi fisiknya.
Dalam konteks sistem informasi akuntansi, akuntan bertanggung jawab untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai kebutuhan mereka. Hal ini mencakup penentuan atas aturan dan teknik akuntansi yang akan digunakan, persyaratan pengendalian internal, serta algoritma khusus yang relevan, seperti metode depresiasi aset tetap. Partisipasi akuntan dalam proses pengembangan sistem informasi akuntansi seharusnya bersifat aktif, bukan pasif. Kurangnya keterlibatan pengguna termasuk akuntan dalam proses pengembangan sistem merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kesalahan desain yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kegagalan implementasi sistem. Oleh karena itu, keterlibatan aktif akuntan dalam setiap tahap pengembangan sistem informasi akuntansi sangat diperlukan untuk memastikan sistem yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan mendukung pengambilan keputusan yang efektif.